Halo guys, jumpa lagi bersama gua Alex. Malam ini kita mau ngobrolin mengenai alat masak ya, terutama kompor. Kompor dari produknya Gesi ya. Tapi sebelumnya seperti biasa ya, gue mau cerita dulu flashback 10 tahun terakhir. Dulu tuh kompor itu, kalau sekarang kan modelnya pakai itu ya, gas fuel canister ya. Udah banyak yang jual sekarang kan. Jadi 10 tahun terakhir tuh 2002 ya, zaman masih kuliah Mapala. Kita kalau camping atau naik gunung tuh kompornya kompor kupu-kupu guys ya, yang pakai gas high cook ya. Kadang ada kompor yang pakai selang ya, nah itu bahaya juga tuh. Dulu gue pernah juga tuh hampir kebakaran pakai kompor itu ya. Jadi memang seiring perkembangan zaman ya, khususnya di Indonesia ya. Kalau di luar ya tentu kanister itu udah menjadi hal biasa ya, kompor-kompor kecil-kecil ya kan. Efisien bahan bakar itu memang di sana tuh udah dipakai hari-hari gitu kan. Tapi kalau gue lupa pakai stopwatch ya, biar gue tahu berapa menit gue udah ngomong. Oke, gue usahakan 10 menitan, 10 menit atau maksimal 20 menit. Ya jadi 10 tahun terakhir tuh, 5 tahun terakhir ya, kurang lebih 2008 kayaknya ya, 2008 ya baru masuk gas kaleng gas kanister tuh, tapi belum banyak ya, belum kayak sekarang. Artinya kompor-kompor yang mau kita bahas ini kan memang bahan bakarnya fuel kanister. Jadi kalau bahan bakarnya sendiri belum tersedia di pasar ya tentu kompornya nggak bisa dipakai gitu kan. Jadi ya mungkin bisa pakai adapter, tapi ya tentu kurang maksimal lah performance-nya, karena kan memang kompor tersebut didesain memang dengan menggunakan bahan bakar fuel kanister yang bisa ringkes di packing di dalam cooking sistemnya gitu kan. Nah, gue mau bahas dari produknya GSI ya. Ini jadi GSI itu awalnya nggak bikin kompor seperti ini. Nah, ini ada 3 ya kompornya. Nanti gue bahas satu-satu. Jadi dia awalnya nggak bikin kompor, dia alat masak ya kan. Terus ya intinya alat dapur lah yang bisa digunakan untuk memasak dengan menyenangkan di outdoor gitu kan. Tapi seingat gue tuh kurang lebih sekitar 2017-an ya, 2017-2018 dia mulai buat kompor ya. Waktu itu gue pas ngeliat juga ya seneng ya, wah ternyata bikin kompor juga nih kan, lumayan juga bisa dijualin gitu kan. Karena dulu variannya dulu opsinya nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kan udah banyak ya, misal merek-merek top misalnya kayak Snowpeak ya kan, Snowpeak dengan tipe yang Giga Stove ya kan, kemudian MSR dengan tipe yang Pocket Rocket ya kan, kemudian Soto dengan tipe yang regulator. Ada beberapa lah, gue nggak hafal satu-satu ya. Kemudian juga merek-merek kayak merek-merek Korea ya, merek-merek Korea tuh gue lupa guys namanya, gue lupa namanya ya. Tapi di sini ya artinya opsinya tuh udah banyak sekali ya. Jadi seperti biasa gue kalau lagi ngebahas produk itu tentu tidak secara spesifik produk-produknya, karena produknya kan banyak ya. Jadi gue lebih suka untuk membahas secara keseluruhan ya.
Dimana dari situ kalian bisa dapat gambaran atau mungkin pengetahuan yang baru atau pertimbangan-pertimbangan lain, dimana kalian menyesuaikan dengan kebutuhan kalian. Ya itu gue lebih kepada poin seperti itu. Kalau untuk spesifikasi kan kalian bisa googling sendiri gitu kan, atau cek di YouTube kan udah banyak reviewnya ya. Oke guys ya, jadi gue mau bahas dulu ini dulu kali ya. Ya ini nih, ini namanya, guys bisa kelihatan nggak? Ini namanya Glacier Cam Stop ya. Glacier Cam Stop. Yang ini Pinnacle Canister Stop, bisa kelihatan ya. Dan yang ini adalah Pinnacle Four Season Stop. Ya, jadi kalau di merek Optimus nih seperti Vega ya, Optimus Vega. Optimus Vega, kalau yang ini lebih kepada Optimus Crook ya, Crook atau Crook Light ya. Kalau Crook kan bisa ditekuk lehernya. Kalau Glacier ini dia apa ya? Jadi ini sebenarnya gue langsung aja lah ya. Ini sebenarnya fungsinya beda-beda, walaupun kompor itu kan emang buat masak ya, tapi dia punya spesifikasi yang memang lebih diutamakan kepada penyebaran api ya. Nah, ini contohnya nih. Ini kan lebar nih. Nah, ini apinya menyebar, ya kan? Nah, ini gunanya apa sih? Kita mengetahui jenis apinya gitu kan? Ya begini. Beberapa kompor pocket seperti ini atau ultralight ya, seperti ini, itu kebanyakan apinya itu dia ada di suatu titik gitu kan, karena dia pakai, nah ini potnya nih ya, potnya seperti ini kurang lebih ya, potnya dia kecil-kecil dan memanjang ke atas ya, misalnya kan yang 1 liter atau 1,5 liter atau 500 mili ya kan, atau 700 mili begini tuh. Jadi apinya dia akan menyebar ya kan, sehingga kalau untuk masak di panci ya, misalnya wadah yang agak besar itu lebih bagus ya. Lebih bagus tuh artinya nggak mudah gosong ya. Karena dia menyebar ya. Tapi tetap ya, dalam memasak itu kita yang nggak bisa kita taruh aja begitu, harus tentu kita bolak-balik ya kan, aduk-aduk gitu kan. Nah ya jadi Glacier Cam Stop ini fungsinya lebih kepada seperti itu ya. Nah ini yang tadi gue bilang canister ya. Ini seru nih kalau dibahas satu vlog, nih bisa panjang nih sejarah canister masuk ke Indonesia ya. Karena ini sebenarnya barang dangerous goods. Ini nggak bisa. Ini ada prosedur sendiri untuk impor kayak ginian ya. Kecuali kalian mau Belgi ya kan. Belgi maksudnya belaga gila ya, ngimpor hand carry barang kayak beginian ya, masuk ke bagasi. Ini kalau ketahuan X-ray ini pasti disita ya. Tapi gue punya pengalaman pernah bawa begini, mungkin rekor ya, itu satu tas mungkin isinya 40 ya, 40 kaleng ginian dari berbagai macam ukuran. Dan gue itu kayaknya kalau ya namanya orang usaha ya nggak, antara untung dan rugi kan. Kalau ketangkep ya udah tinggalin di bandara kan, rugi. Ya oke, jadi ini bahan bakarnya. Ini masuk seperti biasa. Ini mungkin buat orang yang awam baru lihat kompor kecil banget ya. Begitulah kira-kira ya cara makainya. Ini diputar sampai mentok ya, kemudian dibakar. Ini apinya menyebar. Jadi balik lagi nih kebutuhan kalian di jenis kompor yang mana gitu kan. Apakah kompor yang apinya lebar seperti ini atau yang tidak lebar ya. Nah ini Pinnacle Canister Stove ya. Jadi kalau misalnya beli ya kotaknya beginilah ya, kecil kotaknya, kemudian dia dapat pouch juga sama manual book. Nah ini manual book ya. Ini macam-macam ya. Ini kalau GSI ini manual booknya nggak tebel. Kalau Optimus tebel banget, kayak beli handphone bisa segini tebelnya, 2 sentian lah ya. Jadi setiap brand punya karakter, punya gaya masing-masing lah.
Kadang kalau kayak MSR tuh cuma selembar kertas doang. Kalau Snow Peak juga sama, selembar kertas doang. Ya kalau GSI dia ya agak tebel lah bukunya. Ya buku manualnya. Ya ini seperti ini. Jadi ini yang perlu kalian mesti tahu juga gitu kan. Jadi beli itu tentu harus disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Contoh misalkan apinya seperti ini. Ini sebenarnya kan kompor-kompor begini didesain tuh sebenarnya untuk masak air sebenarnya. Untuk boiling water ya. Jadi kalau di negara asalnya itu kan dia makanannya semua kan cepat saji ya. Jadi memang yang dibutuhkan adalah sebenarnya ngerebus airnya ya. Begitu airnya sudah mendidih ya kan, kemudian dimasukkan ke dalam makanan yang cepat saji, diaduk-aduk, terus bisa langsung dimasak. Jadi dalam hal menggunakan kompor yang titiknya di tengah seperti ini, memang untuk boil dia jauh lebih cepat ya, lebih baik ya, karena apinya fokus pada satu titik. Ya, tapi bagaimana kalau misalnya kita gunakan tuh untuk masak ya kan? Misalnya gue pernah waktu itu pergi camping lah ya. Gue masak rendang gitu kan. Masak dendeng ya kan. Dengan menggunakan kompor kayak gini ya hasil gue harus cepet untuk selalu bolak-balik. Kalau enggak ya gosong, karena dia titik apinya adanya di tengah gitu kan. Jadi itu yang perlu kalian perhatikan juga ya. Nah, terus kadang-kadang kompor itu ini kan pot support ya namanya ya. Jadi kayak beginilah tuh. Nah, tapi kan ada yang kecil diameternya, ada yang besar. Contoh ya ini kayaknya 12 cm ya diameternya ya. Sedangkan yang ini 10 ya. 10. Jadi ini nggak bisa berdiri nih. Ini pasti kepleset dia. Ya, meleset. Nanti tumpah ya. Nggak stabil lah. Tapi beberapa kompor itu dia dilengkapi dengan beberapa mode ya. Bukan beberapa mode lah, anggaplah 2 mode ya. Ini misalnya kayak kalau kompor resi ini, si GSI ini, dia bisa diputar begini nih. Ya, jadi mudah-mudahan kelihatan ya. Jadi kalau diputar begini nih, dia diameternya 10, kecil. Ini untuk pot 1% ya. 1% tuh sekitar 40 mg atau 50 mg lah. Ya, mili. Nah, tapi kalau dibuka seperti ini, dia akan menjadi 12 diameternya, 12 cm. Sehingga dia lebih besar. Jadi untuk yang 2%, ini kan 2% ini berapa sih? 1.500, 1,5 liter. 1,5 liter ya ini? Iya, 1,5 liter. Begitu tuh ya, ini baru bisa. Ya kan, baru bisa. Jadi ya hal-hal kayak gitu kan juga perlu kalian perhatikan ya. Misalnya kalian punya potsnya itu untuk 1% gitu kan, kalian mau beli stove-nya kan. Begitu kalian beli stove-nya, kalian beli aja tuh yang diameter dibukanya itu cuman berapa. Kalau misalnya kalau kecil sih untuk pot yang 1% itu nggak ada masalah. Tapi pada saat kalian menggunakan pots yang untuk 2% atau mungkin 3% atau 4% itu atau lebih gitu kan, itu yang bakal repot nanti karena dia cuma sedikit ya, jadi bahayanya tuh sedikit goyang atau miring itu bisa tumpah ya. Itu hal-hal kayak gitu juga harus kalian perhatikan juga gitu kan. Ya kompor memang kompor untuk masak gitu kan, tapi mereka tuh masing-masing punya karakter masing-masing gitu kan. Nah terus ini Pinnacle 4 Season Stove ya. Ini 4 Season Stove mungkin memang buat dipakai di ini ya, di iklim kayak di negara-negara Amerika misalnya. Ini kan brand Amerika nih yang ada 4 musim gitu kan. Tapi cocok nggak sih dipakai di 3 musim? Ya cocok aja. Jadi yang ini tuh modelnya nih ya. Nih gue buka. Ini barusan gue dapat notif. Jadi anak-anak nih lagi ke Jakarta sekarang, lagi pick up barang. Jadi ada barang dari Seoul baru datang, sama Hyperlight Mountain Gear baru datang. Besok ya kita bikin vlognya ya. Seru juga tuh kalau dibahas tuh. Nah, jadi ya
begini guys. Ya, gua nge-review, gue cuma pakai satu kamera sih ya, jadinya nggak bisa kasih lihat detail gitu kan, detail close up gitu, kamera close up gitu tuh ya. Jadi begini, ini dibuka begitulah kira-kira ya. Terus ini kayak gini, mudah-mudahan kelihatan tuh ya. Oke, terus ini sama dibuka juga, buka lalu ya. Gue sebenarnya nggak pernah pakai yang ini nih, jadi agak ribet, tapi sebenarnya nggak ribet guys. Selalu udah tahu aja lu nih beloknya kemana gitu kan. Nah gini guys tuh. Jadi jadi dia punya apa sih ini namanya nih, kalau begini nih kayak regulator apa ya. Jadi kan gas masuk ke sini dia dipanasin dulu gitu kan, baru istilahnya. Tapi ini sama ya, apinya titik ke atas juga, sama kayak si Pinnacle canister stop ini sebenarnya sama, burnernya sama tuh, kelihatan ya guys. Ini dia punya burner yang sama sebenarnya. Yang beda nih ini burner, head burner maksudnya ya. Nah, teman dia ada jadi yang kayak begini itu lebih maksimal untuk ngebakar bahan bakarnya ya, karena posisinya itu kan dia modelnya begini nih. Ini apa sih namanya ya, kayak gue lupa namanya, valve atau apa ya, sebut aja lah, ini volume ya untuk gedein kecilin ya. Ini kan begini tuh dia tuh. Nah jadi kalau di es atau di salju gitu ya, di iklim yang dingin gitu kan, dia kalau begini tuh kadang-kadang gas nggak maksimal daya tekannya, karena kan dia ke atas begitu ya, ini kurang maksimal. Jadi memang beberapa kompor itu dia memiliki valve seperti ininya tuh, dia modelnya terbalik seperti ini ya. Jadi kayak misalnya kayak di MSR Whisperlight ya kayak gitu, terus kayak di Optimus Polaris ya kan, dia bisa dibalik ya. Jadi dibalik itu sirkulasi atau aliran bahan bakar itu lebih maksimal gitu kan. Nah gitu guys. Jadi ya itu ya tiga macem ya kompor dari produknya si GSI Outdoor. Nah terus ini masih ada berapa ini, 16, jadi lurusinnya 20 menit ya. Gue mau bahas mengenai cooking sistemnya itu sendiri ya. Ini jadi kalau GSI ini dia Pinnacle Dualis ini salah satu yang legend juga ya. Ini udah dapat banyak penghargaan editor choice, best editor choice backpacker ya. Cuma ini seri yang baru. Seri yang baru tuh maksudnya ya retail packingnya juga udah berubah. Dulu kan warnanya putih. Ini sama nih guys, ini begini nih ya. Ini gue buka yang seri yang bukan HS. Nah, ini ada dua seri dia. Pinnacle Dualis yang HS sama yang bukan ya. Yang tadi yang bukan. Ini HS nih dia teknologi potnya ini udah pakai heatsink ya. Ini dia sendiri mengklaim ini bisa 30% lebih faster ya untuk boil time tuh. Bisa dilihat nggak? Dan bisa ya. Nanti bisa cek lah di YouTube, itu ada kok preview untuk produknya satu-satu. Nah, ini adalah pouch-nya, ini bisa ini waterproof ya. Lu bisa masukin air di sini buat cuci-cuci, ya kan? Ternyata ini yang HS yang gue buka ya. Oh, oke. Oke. Jadi gue mau kasih lihat aja dia begini. Ini adalah lidnya, tutupnya ya. Lidnya pun juga ada, biasanya dia ada lubang, dia ada lubangnya. Ada lubang nih di sini, mungkin kelihatannya ada lubangnya buat nyaring kalau masak mie gitu kan. Ada 2 lubang, dari belakang ada juga lubangnya, 1 di depan banyak. Nah ini ada. Jadi ini sebenarnya gue waktu pertama kali tahu seri Pinnacle ini mungkin sekitar tahun 2014 ya. Gue langsung lihat keren banget ya, satu tempat itu bisa banyak gitu kan.
Ini contoh guys ya. Ini ada pengukur milinya di sini ya. Kemudian ini dijepit aja, dijepit begini, puter kayak gini buat nutup ya. Terus ini juga kan ini Teflon ya. Ini Radiance Technology ya. Ini ya lumayan panjang ya kalau dibahas Radiance Technology itu apa sih. Gue sisa 2 menit lagi. Tapi yang menarik tuh ininya guys ya. Jadi lu kan dapat 2 nih, ya kan? Lu dapat 2, ini sebenarnya bisa dibuka jadi 4. Tuh, ini 1 ya kan. Ini ini juga ada lubang juga ya buat nuang air kalau kuah atau apa gitu kan. Ya ini ada insulatednya juga. Jadi kalau lagi panas lu pegang nggak panas dia, atau makanan yang panas pun dia bisa lebih bertahan lebih lama daripada yang nggak pakai insulated juga bisa dilepas ya. Kemudian dia dapat sendok juga ya. Dia dapat sendok nih folding ya. Ini kayak gini nih, ini yang model baru desainnya lebih bagus lah menurut gua ya, karena model yang sebelumnya itu desainnya menurut gua enggak banget gitu ya. Ya enggak ergonomis lah, dipakainya pasti nggak enak ya. Jadi Dualis ini memang bener-bener didesain buat kebutuhan 2 pendaki gitu kan. 2 pendaki satu cooking system ya. Jadi lu bisa dapat 2, satu orang dia dapat 2 tempat buat makan ya, buat naro lauk lah atau apa gitu kan. Nah ini sama, ini cuma beda warna aja. Yang satu biru, yang satu oranye. Ini untuk bedain biar lu nggak ketuker punya si yang mana, punya si ini yang mana ya, kayak gitu. Nah terus ini pun juga bisa posisinya begini nih ya. Ini jadi lidnya ditaruh di bawah, lidnya ini juga ditaruh di atas. Kan ini ada ruangan nih ya kan, di sininya kan ada ruangan nih. Nah ruangan ini lu bisa masukin ginian nih, bahan bakar nih, masuk ke dalam bahan bakarnya ya. Gue contohin dah. Jadi itulah yang dinamakan cooking system ya, dimana semuanya itu ada di dalam satu tempat nih guys nih ya. Ini begini tuh. Ini ada sendok, masukin sini 2. Ini kan juga ada celah juga nih, bisa dimasukin juga sendoknya. Begitulah kira-kira ya. Kemudian lu masukin kompor. Cuma kalau yang Glacier ini nggak bisa ya, ini kan gede nih. Aduh, sofa gua mundur lagi. Sorry guys ya, celana pendek gua. Nah terus masukin stopnya ini nih tuh. Nah ini masuk begini ya. Jadi dia gitu kira-kira. Nah ini kan labelnya nanti lu lepas lah ya. Jadi dia bisa masuk di dalam begitu tuh, ya kan? Tuh, oke. Ini gini, tutup, gini lah ya tuh. Tutup begini. Mana tadi lidnya? Nah, gitu guys ya. Tuh ketutup. Lu jepit. Ini lu kunci. Nah, ya. Jadi ini yang disebut cooking system ya, dimana cooking system untuk 2 person ya. Jadi semua itu dari mulai alat masak, alat makan, sampai kompor, sampai bahan bakar pun dia ada di dalam satu tempat sebesar ini. Ini sebenarnya nggak terlalu besar ya kalau menurut gue ya. Ini cocok lah untuk 2 person. Oke guys, berapa menit gue ngobrol? Udah 22. Ya jadi itu aja yang mau gue bahas ya mengenai produk dari GSI Outdoor stove-nya. Dia ada Pinnacle canister stove, kemudian Glacier camp stove, kemudian Pinnacle 4 season stove ya. Varian sekarang atau merek atau pilihannya, opsinya itu udah banyak sekarang di marketplace. Bebas kalian memilih sesuai kebutuhan kalian, sesuai budget kalian. Tapi yang terpenting adalah kalian paham dulu bahwa setiap kompor itu dia memiliki karakter masing-masing. Istilahnya nggak semua sama lah, walaupun sama-sama kompor tapi ya nggak, ada lah beberapa perbedaan-perbedaan yang memang didesain khusus untuk kebutuhan tertentu gitu kan. Ya misalnya ada pemantiknya sendiri ya kan, tapi biasanya jadi lebih berat.
juga ada yang tanpa pemantik gitu kan. Balik lagi mana yang kalian butuhkan gitu kan, apa perlu bawa korek terpisah gitu kan. Cuma saran gue sih korek tetap harus dibawa walaupun kompor lu ada pemantiknya ya, karena trouble di lapangan itu banyak sekali. Jadi jangan sampai lu nggak bawa korek, tiba-tiba mau masang pemantik lu nggak bisa hidup, wah repot itu ya. Oke ya guys, sementara itu review produk 3 kompor sama cooking systemnya JSA yang emang paling favorit, Pinnacle Dualis. Dia ada juga Pinnacle Soloist ada, tapi yang ini tadi gue kasih lihat lu adalah Pinnacle Dualis. Dia ada seri yang HS atau yang non HS, itu harganya cuma beda tipis. Oke guys, sampai ketemu lagi di review atau obrolan tentang produk alat-alat naik gunung selanjutnya. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi guys. Thanks for watching.